Di masa depan, perusahaan merekrut karyawan berat dengan gaji tahunan jutaan dolar. Namun karyawan ini tidak perlu melakukan apapun setiap hari. Terlihat seseorang menyemprotkan zat uji khusus ke dalam mulutnya. Kemudian melalui alat penghubung. Kemudian mulai membanjiri mulut karyawan ini dengan minuman cola. Meskipun cola meluap dari sudut mulut karyawan ini, namun karyawan ini tidak bisa merasakan rasa cola. Sensasi dari cola langsung ditransmisikan melalui perangkat otak di kepalanya. Dan diterima oleh para eksekutif perusahaan di pikiran mereka. Bahan berbahaya dalam minuman bersoda yang membuat orang gemuk, tetap berada di dalam tubuh karyawan selamanya. Stimulasi dari cola membuat semua orang melayang dalam kebahagiaan. Namun seorang eksekutif wanita pingsan karena terlalu senang. Tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri di tanah. Semua orang segera memeriksa keadaannya. Mereka menemukan bahwa denyut nadi eksekutif wanita tersebut telah berhenti. Jika tidak ada resusitasi jantung, dia mungkin akan meninggal. Tepat saat Jesse bersiap untuk memberikan kejutan listrik, bos wanita eksekutif itu menghalangi dia. Karena virus pemantau telah ditanam di dalam tubuh eksekutif wanita itu. Begitu dia membocorkan rahasia perusahaan, virus akan mengambil nyawanya. Harus menghilangkan virus terlebih dahulu sebelum dapat menyelamatkan. Setelah bos wanita eksekutif menghilangkan virus, Jess mulai memberikan kejutan listrik pada eksekutif wanita itu. Kondisi eksekutif wanita itu perlahan membaik. Jess bersiap-siap untuk memindahkannya ke ambulans di lantai bawah. Namun, lift di gedung Jess hanya dapat menampung Jess dan satu ambulans. Bos melihat situasi itu dan hanya bisa pergi dengan lift lain ke bawah. Namun, yang tidak terduga oleh bos adalah, setelah dia pergi, lift yang sempit tiba-tiba berubah. Ternyata ada ruang tersembunyi. Seorang staf mendorong mayat yang identik dengan wanita. Eksekutif itu sudah menunggu di sampingnya. Jess segera mengambil virus dari tubuh eksekutif wanita itu. Kemudian dia mulai mendekripsi virus tersebut. Jika tidak, virus akan mengenali bahwa eksekutif wanita telah diganti. Sementara itu, lift sedang turun dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, pada saat-saat terakhir, Jess berhasil mendekripsi. Dia menyuntikkan virus ke dalam tubuh mayat. Selanjutnya, virus cocok sempurna dengan gen tubuh mayat. Jess merasa lega. Lift baru saja tiba. Jess segera mengatur lift untuk menyembunyikan eksekutif wanita yang sebenarnya. Kemudian setelah pintu terbuka, dia dengan sedih memberitahu atasan eksekutif wanita. Eksekutif wanita mengalami kondisi yang memburuk di dalam lift dan meninggal dunia. Atasan sebenarnya masih meragukan. Namun setelah melihat di dalam tubuh eksekutif wanita, setelah memeriksa informasi yang diberikan oleh virus, dia yakin bahwa eksekutif wanita memang telah meninggal. Rencana pergantian identitas yang sempurna telah berakhir. Ternyata semuanya tadi hanyalah sebuah permainan dalam film. Eksekutif wanita telah melakukan transaksi secara diam-diam dengan pihak atas perusahaan Jess. Dia akan memberikan teknologi terbaru dari perusahaannya kepada perusahaannya. Namun, harganya adalah menyelamatkan eksekutif wanita dari perusahaannya sendiri. Kinerja yang luar biasa dari Ye. Ini membuat perusahaannya berhasil mendapatkan teknologi dari eksekutif wanita. Akibatnya, Ye langsung dipromosikan dari pegawai biasa menjadi manajer tingkat menengah. Namun, kenaikan jabatan tersebut tidak membuat Ye senang. Karena dia memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi eksekutif tingkat atas di perusahaan. Namun, tindakan Ye ini bukan untuk kekayaan dan kemuliaan pribadinya. 6 tahun yang lalu, pacarnya menjual dirinya untuk membayar hutang keluarganya. Dia dijual ke dalam klub eksklusif yang hanya bisa diakses oleh eksekutif perusahaan. Tempat pertemuan pribadi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memenuhi syarat. Menjadi mainan orang kaya. Sementara posisi di perusahaan Ye adalah posisi yang sangat kompetitif. Untuk menjadi eksekutif tingkat atas, dia harus menunggu pensiunnya eksekutif tingkat atas. Saat Ye sedang bingung, ketika seorang rekan membawa rahasia pergi dari perusahaan, ditangkap oleh pemeriksaan keamanan dan menarik perhatian Ye. Mengetahui bahwa rekan tersebut langsung dipecat oleh perusahaan, terlintas dalam pikiran Jess. Dia menetapkan tujuannya di level atas perusahaan. Sementara itu, dia juga mengincar posisi atasannya, Lao Bai. Asalkan Lao Bai dipecat oleh perusahaan, posisi Lao Zi menjadi kosong. Barulah Jess memiliki kesempatan untuk menggantikan posisi Lao Bai. Namun, Lao Bai hanya fokus pada pekerjaan dan keluarga sehari-hari. Jess sama sekali tidak memiliki alasan untuk berinteraksi secara pribadi dengan Lao Bai. Hingga pada hari ini, pengembangan sukses perangkat lunak baru oleh perusahaan memberikan kesempatan kepada Jess. Dia menggunakan alasan pesta perayaan, mengundang Lao Bai dan rekan kerja untuk mencari sensasi di Red Zone. Selama acara itu, dia terus menuangkan minuman keras kepada Lao Bai. Lao Bai dengan cepat mabuk. Jess segera membawa Lao Bai ke toilet untuk muntah. Juga pada saat itu, Jess diam-diam mengambil darah Lao Bai. Kemudian, keesokan harinya, Jess diam-diam membawa senjata suara yang dapat membuat orang, tanpa disadari ingin muntah, untuk mencari Lao Bai. Dia mengaktifkan senjata suara saat berbicara. Tiba-tiba Lao Bai merasa pusing. Namun dia mengira itu disebabkan oleh mabuk semalam. Tanpa banyak berpikir, dia pergi ke toilet dan muntah lagi.
Sementara itu, Jesse yang ditinggalkan segera bertindak. Dia menggunakan darah Lao Bai yang diambil semalam untuk membuka komputer Lao Bai, lalu mulai mengunduh file paling rahasia di dalamnya. Ketika Lao Bai kembali ke kantor, Jesse sudah menyelesaikan rencananya. Dia bahkan berpura-pura peduli pada Lao Bai. Dia memasukkan hard disk yang berisi file rahasia yang diunduh ke saku celana Lao Bai. Tidak disangka-sangka, Lao Bai meninggalkan perusahaan pada sore hari. Karena membawa file rahasia, dia segera ditangkap oleh perusahaan. Perusahaan mengira Lao Bai ingin mengkhianati perusahaan. Mereka mulai menyelidiki dia. Sementara posisinya menjadi kosong. Jesse adalah orang yang paling berpotensi untuk dipromosikan saat ini. Namun, ketika Jesse mengira rencananya sempurna, perusahaan yang bertanggung jawab untuk memeriksa Lao Bai. Namun, kepala keamanan menemukannya.